Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Metode Numerik pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini, kita akan membahas penyelesaian numerik masalah nilai awal. Akan kita pelajari dahulu mengenai permasalahan nilai awal. Misalkan diberikan masalah nilai awal yang selanjutnya kita singkat sebagai MNA, yaitu dy dx sama dengan y aksen. Y aksen ini kita tuliskan sebagai fungsi dua variabel yaitu f, x, y. Jadi dy dx ini kita tuliskan sebagai fungsi f dalam kurung x, y. Dengan nilai awalnya yang diketahui adalah y x0, jadi nilai y ketika x0 adalah y0. Dengan penyelesaian eksak dari persamaan diferensial ini adalah yx. Jika MNA di atas tidak dapat diselesaikan secara analitik, yang sudah kita kenal metode-metodenya pada mata kuliah persamaan diferensial biasa, maka dapat digunakan metode numerik untuk menyelesaikannya. Penyelesaian dengan metode numerik merupakan penyelesaian pendekatan dari masalah nilai awal tersebut. Sebagai catatan, dalam metode analitik, nilai awal dari masalah nilai awal digunakan untuk mendapatkan penyelesaian tunggal. Jadi biasanya kan jika tidak diketahui nilai awalnya, itu kan penyelesaiannya ditambah suatu konstanta ya. Nah, dengan adanya nilai awal tersebut, itu kita bisa mendapatkan nilai dari konstanta tersebut sehingga penyelesaiannya tunggal. Lalu dalam metode numerik, nilai awal MNA, yaitu nilai awal pada masalah nilai awalnya, yaitu dalam hal ini x0, itu digunakan untuk memulai iterasi. Metode yang akan kita bahas untuk penyelesaian masalah nilai awal ini adalah yang pertama adalah metode Euler, yang kedua adalah metode Hund. Dalam hal ini, metode Hund sendiri adalah metode Euler yang diperluas. Lalu yang ketiga adalah metode Runge-Kutta. Yang pertama akan kita bahas adalah metode Euler. Misalkan diberikan masalah nilai awal sebagai berikut. dy dx sama dengan y aksen, sama dengan f, x, y, dengan nilai awal yaitu y x0 sama dengan y0. Dengan fx, y ini merupakan kemiringan garis singgung di titik x, y. Dengan ilustrasi sebagai berikut, jadi di situ ada grafik y sama dengan fx, lalu ada di situ dituliskan ada 3 buah titik ya, yaitu x0, y0, x1, y1, dan x2, y2. Nah, ketiga titik tersebut kita hubungkan ya dengan segmen garis yang kita beri warna merah, itu merupakan slope atau kemiringan garis ya. Bisa kita lihat ukuran langkah dari x0 ke x1 adalah h, begitu juga ukuran langkah dari x1 ke x2 juga h. Dari grafik di samping terlihat bahwa yx0 sama dengan y0, lalu untuk yx1 adalah y1, dan yx2 adalah y2. Menggunakan titik x0, y0 dan titik x1, y1, dalam hal ini titik x1, y1-nya adalah titik x0 ditambah h, karena kan x1 sama dengan x0 ditambah h ya.
Sehingga titik X1, Y1 sama dengan titik X0 ditambah H, Y1. Kita akan memperoleh kemiringan garis singgung, yaitu Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 sama dengan Y0 aksen. Nah, dengan mensubstitusi X1 dengan X0 ditambah H, kita akan mendapatkan persamaan tersebut ekuivalen dengan Y1 dikurangi Y0 dibagi dalam kurung X0 ditambah H dikurangi X0 sama dengan Y0 aksen. Sehingga penyebutnya akan menjadi lebih sederhana ya. Persamaan tersebut akan ekuivalen dengan Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan H sama dengan Y0 aksen. Selanjutnya, kita kalikan silang ya, kita akan mendapatkan persamaan tersebut ekuivalen dengan Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali Y0 aksen. Y0 aksen ya, berarti nilai, kita ingat bahwa Y aksen adalah F X, Y, ya kan? Berarti Y0 aksen adalah F X0, Y0. Sehingga persamaan tersebut akan ekuivalen dengan Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali F dalam kurung X0, Y0. Menggunakan titik X1, Y1, dalam hal ini berarti bisa kita tuliskan titik X1, Y1 sebagai X0 ditambah H, Y1 dan titik X2, Y2. Dalam hal ini X2 bisa kita tuliskan sebagai X0 ditambah 2H. Sehingga titik X2, Y2 sama dengan titik X0 ditambah 2H, Y2. Kita akan memperoleh kemiringan garis singgung adalah sebagai berikut. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y1 aksen. Lalu, dengan mengubah X2 menjadi X0 ditambah 2H dan X1 menjadi X0 ditambah H, berarti X2 dikurangi X1 adalah H. Sehingga persamaan tersebut akan ekuivalen dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi H sama dengan Y1 aksen. Selanjutnya, dengan mengalihkan silang, kita akan mendapatkan persamaan tersebut ekuivalen dengan Y2 sama dengan Y1 ditambah H dikali Y1 aksen. Nah, kita ingat lagi, Y aksen itu sama dengan F X, Y. Berarti Y1 aksen adalah F X1, Y1. Sehingga kita akan mendapatkan Y2 sama dengan Y1 ditambah H dikali F X1, Y1. Secara umum, kita akan memperoleh Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah H dikali Yn aksen. Lebih lanjut, berarti Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah H dikali F dalam kurung Xn, Yn. Dengan Xn sama dengan X0 ditambah N dikalikan H. Dengan N adalah bilangan cacah yaitu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah metode Heun atau perluasan dari metode Euler. Rumus metode Heun adalah sebagai berikut. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya itu berlaku. Yn plus 1 itu sama dengan Yn ditambah setengah dikali H dikali dalam kurung Fxn, Yn ditambah Fxn plus 1, Yn plus 1 star. Dengan Yn plus 1 star adalah Yn ditambah H dikali Fxn, Yn. Bisa kita lihat Yn plus 1 star sendiri adalah metode Euler ya, rumus dari metode Euler. Metode Heun ini lebih baik daripada metode Euler, namun memiliki
jumlah komputasi yang lebih banyak. Jadi perhitungannya akan lebih banyak. Nah, sebagai perbandingan kita bisa lihat pada ilustrasi di samping. Di situ ada kurva Y sama dengan YX ya, kurva YX ya. Lalu kemiringan dari metode Heun itu diwakili oleh garis warna merah, lalu metode Euler itu diwakili oleh garis berwarna biru ya. Nah, bisa kita lihat untuk garis atau kemiringan metode Heun itu lebih dekat dengan kurva YX-nya. Berarti metode Heun ini memang lebih baik dari metode Euler. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode Runge-Kutta. Misalkan diberikan masalah nilai awal, dy dx sama dengan y aksen sama dengan fx, y. Dengan nilai awal yx0 sama dengan y0. Jika h adalah ukuran langkah pada sumbu x, maka dalam metode Runge-Kutta terlebih dahulu dihitung nilai-nilai K1, K2, K3, K4, dan juga nilai yn plus 1 adalah sebagai berikut. Nilai yn plus 1 sama dengan yn ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Dengan K1 adalah H dikali F dalam kurung XN, YN. Lalu K2 adalah H dikali F XN ditambah setengah H, YN ditambah setengah K1. Lalu K3 sama dengan H dikali F dalam kurung XN ditambah setengah H, YN ditambah setengah K2. Lalu K4 adalah H dikali F dalam kurung XN ditambah H, YN ditambah K3. Berarti perhitungan K1, K2, K3, dan K4 ini saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam proses perhitungannya kita harus selalu mengutamakan ketelitian. Karena jika satu perhitungan saja salah, itu perhitungan yang lain akan salah. Contoh, diberikan masalah nilai awal berikut. dy dx sama dengan y aksen sama dengan y. Lalu nilai awalnya adalah y0 sama dengan 1. Poin A, tentukan penyelesaian eksak dari masalah nilai awal di atas. Lalu poin B, tentukan y 0,2 dengan menggunakan metode Euler, metode Heun, dan metode Runge-Kutta dengan nilai H sama dengan 0,1. Penyelesaian dari soal tersebut, kita memperoleh bahwa dy dx sama dengan y. Kita ingat dy dx adalah fx, y ya, berarti fx, y dari soal ini adalah y. Lalu nilai awalnya adalah y0 sama dengan 1. Berarti x0-nya adalah 0 dan y0-nya adalah 1. Lalu h-nya adalah 0,1. Kita akan menyelesaikan penyelesaian eksaknya terlebih dahulu. Diperhatikan bahwa dy dx sama dengan y. Bisa kita lihat ini kita bisa menyelesaikan dengan metode separasi variabel ya pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Nah, jadi kita kelompokkan yang mengandung variabel y dengan variabel y yang mengandung variabel x dengan variabel x, sehingga kita akan mendapatkan ekuivalen dengan dy y ya, dy dibagi y ya sama dengan dx dengan metode separasi variabel. Sehingga dengan mengintegralkan kedua ras, kita akan mendapatkan integral 1 y dy sama dengan integral dx. Kita ingat bahwa integral dari 1 y dy adalah ln y.
Lalu integral dari dx adalah x. Sehingga penyelesaian umumnya dari PD ini adalah ln Y sama dengan X plus C. Lanjut, berarti kita juga dapat menyatakan persamaan ln Y sama dengan X plus C sebagai Y sama dengan E pangkat X plus C. Ya. Atau, ingat, E pangkat X plus C itu bisa kita pecah ya sebagai E pangkat X dikali C star ya. Dalam hal ini C starnya adalah E pangkat C. Seperti itu. Nah, selanjutnya, karena kita memiliki syarat awal yaitu Y0 sama dengan 1, berarti ketika X-nya 0, Y-nya adalah 1 ya, kita akan memasukkan ke dalam penyelesaian umumnya, yaitu Y sama dengan E pangkat X dikali C star. Kita isikan X-nya 0, Y-nya 1. Nah, berarti persamaan tersebut akan ekuivalen dengan 1 sama dengan E pangkat 0 dikali C star. Ingat, E pangkat 0 adalah 1 ya. Berarti kita memiliki C star sama dengan 1. Berarti kita mendapatkan penyelesaian khususnya adalah YX sama dengan E pangkat X. Dengan C starnya adalah 1, sehingga YX-nya adalah E pangkat X saja. Dengan demikian, nilai eksak dari Y 0,2 adalah ya, Y 0,2 sama dengan E pangkat 0,2. Nilai hampiran dari E pangkat 0,2 adalah 1,2214. Kita menggunakan ketelitian di sini 4 angka desimal. Berarti penyelesaian eksaknya adalah Y 0,2 adalah 1,2214. Selanjutnya akan dicari nilai hampiran untuk Y 0,2. Dengan metode Euler. Dari metode Euler ini, dari soal kan kita mempunyai bahwa N-nya sama dengan 0, yaitu X0-nya adalah 0 dan Y0-nya adalah 1 ya. Selanjutnya, kita memperoleh bahwa Y1, jadi dari rumus metode Euler ya, Y1 kan sama dengan Y0 ditambah H dikali F X0, Y0. Ingat bahwa Fx, Y-nya sama dengan Y ya. Berarti Fx0, Y0 sama dengan Y0 ya. Lalu kita ubah Y0-nya menjadi 1, lalu H-nya menjadi 0,1. Berarti Y1 sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali Y0. Kita ingat Y0-nya ya dari soal adalah 1. Berarti sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali 1. Hasilnya adalah 1,1. Lanjut untuk N sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan X1 sama dengan X0 ditambah H. Berarti 0 ditambah 0,1 yaitu 0,1. Lalu Y1 adalah 1,1 ya dari perhitungan sebelumnya, yaitu Y1 sama dengan 1,1. Sehingga kita akan mendapatkan Y2 sama dengan Y1 ditambah H dikali F dalam kurung X1, Y1. Sekali lagi kita ingatkan bahwa F X, Y sama dengan Y. Sehingga F X1, Y1 adalah Y1. Sehingga kita akan mendapatkan Y2 sama dengan Y1 ya. Yaitu 1,1 ditambah H yaitu 0,1 dikali Y1. Karena F X1, Y1 adalah Y1. Lanjut. Y1 adalah 1,1 ya, sehingga sama dengan 1,1 ditambah 0,1 dikali 1,1. Sehingga hasilnya adalah 1,1 ditambah 0,11, yaitu 1,21. Lanjut, untuk N sama dengan 2, X2-nya sama dengan X1 ditambah H, berarti 0,1 ditambah 0,2. Maksud saya, 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2.
Untuk Y2-nya dari perhitungan sebelumnya adalah 1,21. Berarti diperoleh ya, penyelesaian pendekatannya adalah ya, bisa kita lihat untuk N2 kita sudah memperoleh penyelesaiannya karena kan kita diminta untuk menghitung nilai pendekatan dari Y 0,2. Berarti Y ketika di titik X 0,2. Berarti kan dari N sama dengan 2 ini kita sudah mendapatkan bahwa X2 adalah 0,2. Dan Y2-nya adalah 1,21. Berarti nilai pendekatannya dari Y 0,2 adalah 1,21. Dan kita bisa menghitung epsilon T-nya adalah nilai eksak dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikali 100%. Kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Dengan menggunakan alat bantu hitung, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,933%. Selanjutnya akan kita selesaikan dengan metode Heun. Untuk N sama dengan 0, kita memiliki X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 1. Selanjutnya, yang kita hitung terlebih dahulu adalah Y1 star, yaitu sama dengan Y0 ditambah H dikali Fx0, Y0. Y0 adalah 1, hanya adalah 0,1, dan Fx0, Y0 adalah Y0, sebab Fx, Y sama dengan Y, sehingga Fx0, Y0 adalah Y0. Sehingga kita akan mendapatkan Y1 star sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali Y0. Y0 sendiri adalah 1, sehingga sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 1,1. Sehingga kita akan mendapatkan Y1 sama dengan Y0 ditambah setengah dikali H dikali dalam kurung Fx0, Y0 ditambah Fx1, Y1 star. Y0 adalah 1, lalu H-nya adalah 0,1. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Fxy sama dengan Y, sehingga Fx0, Y0 adalah Y0 dan Fx1, Y1 star adalah Y1 star. Sehingga kita akan mendapatkan Y1 sama dengan 1 ditambah setengah dikali 0,1 dikali dalam kurung Y0 ditambah Y1 star. Y0 sekali lagi adalah 1, lalu Y1 star adalah 1,1, sehingga sama dengan 1 ditambah 0,05 dari setengah dikali 0,1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1,1. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 1,105. Selanjutnya, untuk N sama dengan 1, kita akan mendapatkan X1 sama dengan X0 ditambah H, yaitu 0 ditambah 0,1, yaitu sama dengan 0,1. Lalu Y1-nya dari perhitungan sebelumnya adalah 1,105. Kita hitung terlebih dahulu Y2 star, yaitu Y1 ditambah H dikali Fx1, Y1. Y1 adalah 1,105 ya, lalu hanya 0,1. Lalu saya ingatkan kembali Fx1, Y1 adalah Y1 karena Fx, Y adalah Y ya. Lanjut. Sehingga kita akan mendapatkan Y2 star sama dengan 1,105 ditambah 0,1 dikali 1,105. Dengan alat bantu hitung kita akan mendapatkan hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 1,2155. Selanjutnya, berarti Y2 sama dengan Y1 ditambah setengah dikali H dikali dalam kurung Fx1, Y1 ditambah Fx2, Y2 star ya. Y1 berarti 1,105 ditambah setengah dikali H, yaitu setengah dikali 0,5 ya, dikali Fx1, Y1 adalah Y1, dan Fx2, Y2 star adalah Y2 star. Sebab, saya ingatkan kembali, Fxy itu sama dengan Y. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Dengan alat bantu hitung, kita akan mendapatkan Y2 adalah
1,221025. Berarti untuk N sama dengan 1 ini, kita baru mendapatkan ketika X1-nya sama dengan 0,1. Berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Diperhatikan bahwa dari perhitungan sebelumnya, untuk X0 sama dengan 0, kita mempunyai bahwa Y0 sama dengan 1. Selanjutnya untuk X1 sama dengan 0,1, kita mendapatkan Y1 sama dengan 1,105. Selanjutnya untuk X2 sama dengan 0,2, kita mendapatkan Y2 sama dengan 1,221025. Maka, diperoleh penyelesaian pendekatannya ketika Y di 0,2 adalah 1,221025. Dan kita akan mendapatkan persentase epsilon t-nya sama dengan, ingat rumusnya nilai eksak dikali nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikali 100%. Sehingga akan sama dengan Y 0,2 dikurangi Y2 dibagi Y 0,2 dikali 100%. Sehingga akan mendapatkan sama dengan 1,2214 dikurangi 1,221025 dibagi 1,2214 dikali 100%. Dengan menggunakan alat bantu hitung, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,03%. Selanjutnya, kita akan mengerjakan menggunakan metode Runge-Kutta. Untuk N sama dengan 0, kita akan menghitung dahulu K1, K2, K3, dan K4. Untuk K1 sama dengan H dikali F X0, Y0. Kita ingat bahwa Fxy adalah Y, sehingga kita akan mendapatkan Fx0, Y0 adalah Y0, karena posisinya Y adalah Y0. Sehingga K1 sama dengan 0,1 dikali Y0. Sama dengan 0,1 dikali 1, karena Y0 adalah 1. 0,1 dikali 1 adalah 0,1. Lanjut, untuk K2 sama dengan H dikali F X0 ditambah setengah H, Y0 ditambah setengah K1. Saya ingatkan kembali bahwa Fxy itu sama dengan Y. Nah, di sini posisinya yang Y adalah Y0 ditambah setengah K1. Berarti K2 sama dengan 0,1 dikali dalam kurung Y0 ditambah setengah K1. Sama dengan 0,1 dikali dalam kurung 1 ditambah setengah 0,1, yaitu 0,1 dikali 1,05 sama dengan 0,105. Lanjut, untuk K3 sama dengan H dikali F X0 ditambah setengah H, Y0 ditambah setengah K2. Saya ingatkan kembali bahwa F, X, Y pada soal ini adalah Y. Sehingga untuk F X0 ditambah setengah H, Y0 ditambah setengah K2, yang posisinya Y adalah Y0 ditambah setengah K2. Sehingga K3 sama dengan 0,1 dikali dalam kurung Y0 ditambah setengah K2. Sama dengan 0,1 dikali dalam kurung 1 ditambah setengah K2 adalah 0,0525, yaitu setengah dari 0,105. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya dengan alat bantu hitung adalah 0,10525. Lanjut, untuk K4 sama dengan H dikali F X0 ditambah H, Y0 ditambah K3. Ingat bahwa Fxy sama dengan Y. Oleh karena itu, di sini Fx0 plus H, Y0 plus K3, posisinya Y adalah Y0 ditambah K3. Sehingga kita akan mendapatkan K4 sama dengan 0,1 dikali dalam kurung Y0 plus K3. Sama dengan 0,1 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,10525. Dengan alat bantu hitung, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,110525. Sehingga kita akan mendapatkan
Y1 sama dengan Y0 ditambah 1/6 dikalikan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Sama dengan memasukkan masing-masing nilainya, kita akan mendapatkan Y1 sebagai berikut. Dengan alat bantu hitung, kita akan mendapatkan Y1 sama dengan 1,10517. Selanjutnya, untuk N sama dengan 1, kita akan mendapatkan K1 sama dengan H dikali Fx1, Y1. Kita ingat kembali bahwa Fx-nya adalah Y ya, sehingga di sini posisi dari Y ketika Fx1, Y1 adalah Y1, sehingga K1 sama dengan 0,1 dikali Y1. Sama dengan 0,1 dikali dari perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan bahwa Y1 adalah 1,10517, sehingga K1 sama dengan 0,110517. Selanjutnya untuk K2 sama dengan H dikali Fx1 ditambah setengah H, Y1 ditambah setengah K1. Saya ingatkan kembali bahwa Fx, Y adalah Y. Di sini yang posisinya Y adalah Y1 ditambah setengah K1. Sehingga K2 akan menjadi sama dengan 0,1 dikali dalam kurung Y1 ditambah setengah K1. Dengan memasukkan nilainya, kita akan mendapatkan K2 sebagai berikut. Dengan bantu alat hitung, kita akan mendapatkan bahwa K2 sama dengan 0,116042885. Selanjutnya untuk K3 sama dengan H dikali Fx1 ditambah setengah H, Y1 ditambah setengah K2. Ingat kembali bahwa Fx, Y adalah Y. Posisi Y di sini adalah Y1 ditambah setengah K2. Berarti K3 sama dengan 0,1 dikali dalam kurung Y1 ditambah setengah K2. Dengan memasukkan nilainya, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dengan alat bantu hitung, kita akan mendapatkan bahwa K3 adalah 0,1163191. Selanjutnya untuk K4 adalah H dikali F X1 ditambah H, Y1 ditambah K3. Karena Fx, Y adalah Y, maka Fx1 ditambah H, Y1 ditambah K3 adalah Y1 ditambah K3. Karena posisinya Y di sini adalah Y1 ditambah K3. Sehingga kita akan mendapatkan K4 sama dengan 0,1 dikali dalam kurung Y1 ditambah K3. Dengan memasukkan masing-masing nilainya, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, dengan alat bantu hitung, kita akan mendapatkan hasilnya. K4 adalah 0,122149. Sehingga kita akan memperoleh dengan memasukkan rumus Y2, yaitu Y1 ditambah 1/6 dikali K1 ditambah K2 ditambah 2K3 ditambah K4 adalah dengan memasukkan masing-masing nilainya ya dari Y1, K1, K2, K3, dan K4 kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya dengan alat bantu hitung kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1,22140,165. Sehingga diperoleh nilai pendekatan ketika Y di 0,2 adalah 1,22140,165. Dan persen epsilon T-nya adalah, kita ingat rumusnya, nilai eksak dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai eksak dikali 100%. Berarti dengan memasukkan nilai-nilai dari nilai eksak dan nilai pendekatannya, kita akan mendapatkan hasilnya ya.
Di sini kita hitung nilai mutlaknya ya, yaitu 0,00013509%. Terlihat bahwa persen epsilon T-nya itu yang paling kecil ada di metode Runge-Kutta dibanding metode-metode sebelumnya. Latihan soal untuk pertemuan ini diberikan masalah nilai awal sebagai berikut. Jadi dy dx dikurangi xy kuadrat sama dengan 0. Dengan nilai awal adalah y0 sama dengan 1. Kita diminta untuk menentukan penyelesaian eksak dan penyelesaian pendekatan untuk y di 0,3 dengan ukuran langkahnya H sama dengan 0,1 menggunakan 3 metode. Di sini saya meminta kalian mengerjakan dengan ketelitian 6 angka desimal ya, agar hasilnya nanti seragam. Nah, saya tekankan di sini ya, ingat bahwa dy dx adalah fx, y. Berarti di sini kan kita mempunyai dy dx itu dikurangi x y kuadrat sama dengan 0. Berarti dy dx sama dengan x y kuadrat. Berarti fx y di sini adalah x dikali y kuadrat. Berarti kalau kalian mempunyai ya fx0, y0 itu apa? x0 dikali y0 kuadrat. Seperti itu ya. Ingat mata kuliah kalkulus peubah banyak atau kalkulus multivariabel ya. Lalu di sini kalian juga diminta untuk mengerjakan penyelesaian eksaknya. Berarti silakan kalian buka mata kuliah persamaan diferensial biasa ya. Kira-kira metode mana yang dapat digunakan untuk penyelesaian eksak dari persamaan diferensial ini? Ya, seperti itu. Oke, jadi silakan kerjakan dengan ketelitian ya. Di sini kita menggunakan ketelitian 6 angka desimal. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah penulisan maupun salah pengucapan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.